Halo Bang Grey, halo pemerintah Indonesia, bantu kami ya, bebaskan kami dari Kampong Chom, Buffet, tepatnya di perbatasan Vietnam. Kami saat ini kondisinya di Borgo. Cuma di ruangan kamar mandi. Kami nggak makan 3 hari, terus Tolong kami juga nggak diizinkan untuk minum, terus nggak diizinkan untuk kencing ke WC. Tolong kami ya pemerintah Indonesia dan Bang Grey khususnya, Pangeran Grey, tolong kami ya Kak. Terus kami berada di PT Santosa, tepatnya di sini, dan bos kami itu Malaysia, Cengkol Malaysia. Terima kasih, tolong kami ya Bang Grey. Itu video baru sekali kita dapat dari 2 orang warga Indonesia yang terjebak di perbatasan Vietnam dan Kamboja. Mereka berdua adalah seorang pasangan suami istri, dipaksakan untuk menjadi seorang scammer di sana. Mereka berdua adalah orang Purwakarta. Maka dari itu, saya Pangeran Grey meminta tolong ke Kang Deddy Mulyadi kalau bisa, Kang, warganya dicarikan solusi. Karena mereka, keadaan saat ini sangat memprihatinkan. 4 hari tidak dikasih makan. Tidak tahu berapa lama lagi akan bisa bertahan. Jadi Kang Deddy Mulyadi, tolong, siapa tahu bisa dicarikan solusinya. Kita sama-sama mencari solusi untuk 2 teman kita itu yang ada di sana. Saya memohon untuk Kang Deddy Mulyadi merespon hal ini. Bu, kabar? Alhamdulillah. Ini teh siapa? Ini kakaknya juga. Yang cowok. Yang cowok kan suami istri ya? Iya betul. Enggak, sini. Duduk. Sok manggalin dia. Oh, kakaknya Lingga. Iya betul. Nah, kemarin kan rame tuh, mengerikan banget. Dan ada video yang beredar di Borgol, dua-duanya suami istri, bilangnya kan di perbatasan Kamboja Vietnam ya. Betul sih kalau di video. Di video Kamboja Vietnam 3 hari tidak makan tapi kelihatan masih seger mukanya. Iya saya juga tahu sih Pak. Soalnya emang bener gak kontakan sama saya tuh Ya, udah 3 bulan. jadi kelihatan masih seger, tidak boleh kencing, tidak boleh BAB, kan nggak mungkin juga sih sebenarnya. Iya. Tapi ya udahlah, kita percaya itu. Terus kemudian kalau saya kan biasa kan kalau muncul di media sosial pasti rame Kang Deddy tanganin gitu kan. Makanya kan kemarin saya kontak tuh ke Pak Kadis Tenaga Kerja karena ada pakarnya sini Bu. Nggak apa-apa Ibu sini. Ibu sini karena ini pakarnya penyelesaian masalah. Atau cukup Pak Didi nggak apa-apa sini. Nah, Pak Didi aja. Nah kan perlu pemerintah, jangan dibilang pemerintah nggak kerja gitu loh. Pemerintah sudah bekerja. Ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Purwakarta, tenaga kerja ya? Iya. Tenaga kerja. Jadi Pak Didi sini. Nah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan saya kemarin kontak ke Pak Kadis, dan di Dinas Tenaga Kerja tuh ada pakar yang biasa nanganin urusan-urusan orang bermasalah di luar negeri sampai urusan mayat. Bu, kita teh dulu pernah tebus mayat berapa puluh juta, Bu? Hah? 170. Dulu saya kan pernah waktu masih jabat, Bu, tebus mayat 170 juta. Karena kan keluarganya pengen, sini aja Bu, sini Bu, nggak apa-apa. Ibu nih orang baik, banyak bantu warga, sini. Nggak apa-apa. Saya berposisinya sebagai YouTuber aja menjelaskan bahwa pemerintah kerja. Dulu pernah ada peristiwa ya Bu, di mana itu? Lupa saya. Dulu itu yang waktu sama bapak itu yang di Saudi itu. Yang di Saudi meninggal kan? Yang meninggalnya di rumah sakit yang di
sini Pak, sempat dipulangkan yang Oh, pernah yang gede mah orang Cijunti. betul. Terus yang sama orang Jatiluhur itu Pak. Orang Cijunti udah dipulangkan ke sini. Hiduplah sampai di sini. Tapi meninggalnya kan di sini ya. Di rumah sakit udah diobatin. Kalau yang orang satu lagi Sukatani. Yang orang itu Pak, yang orang Jatiluhur yang suami istri yang lumpuh tias Pak. Lumpuh itu bisa pulang. Sama bapak yang Terus satu lagi mayat, Bu. Dikembalikan. mayat ya. Dari mana itu mayat? Dari Saudi juga. Dikembalikan, dibiayai oleh kita kan? Wah. Nah, ini ada lagi yang rame heboh, suami istri tangannya diborgol, dibilang lagi dalam posisi di perbatasan Kamboja dan Vietnam. 3 hari tidak makan, bilangnya kan gitu. 3 hari tidak makan, terus kemudian tidak bisa kencing, tidak bisa BAB, pokoknya wajahnya menderita banget, walaupun wajahnya kalian masih seger gitu loh. Ibu Tek siapanya? Saya kakak kandung dari Lingga. Yang laki-laki? Betul. Yang laki-laki teh orang mana itu teh? Orang Purwakarta, orang Simpang. Alamatnya Simpang, Ya, RT di komplek, berapa? RT 9, Yang komplek Disdik itu bukan? komplek PDAMK Pak. Heeh, Disdik, baheul ayeuna mah. Kan dulu mah ada perumahan komplek Pedanka di Simpang deket rel kereta. Itu di situ. Di situ. Berarti yang dulu pegawai Pedanka siapa? Enggak ada sih sebenarnya, jadi itu emang beli dari Oh, beli aja. Aslinya dari mana? asli bapak. Sebenarnya dari mama mah orang Subang, Cipendey. Subangna mana? Cipendey Pak. Beladinya. Terus Bapak? Bapak orang situ sih di Pedanka Sudah juga. dari sana dari Sudah dulu. dari situ. Teteh berapa bersaudara? 5 5 bersaudara. 5 bersaudara. Nah, yang pergi keluar itu Anak ketiga. berarti adik kakak teteh. Saya yang dari saya anak kedua, itu anak ketiga. Adik langsung. Adik langsung. Lingga itu. Betul. Profesinya apa asalnya waktu di sini? Jadi chef di kafe-kafe. Chef. Berarti Iya. punya keahlian ya? Punya, tapi karena di sini gajinya kan cuma 1 juta. 1 juta. Kalau misalnya Di saya 4 juta loh, Teh. ya berarti harusnya di Bapak ya, Pak. 1 juta Pak kalau gajinya itu, tapi kadang kalau misalnya kafenya lagi sepi jadi 800, jadi gimana orderan Gaji segitu Teh ya 3 jutaan gajinya. Gaji segitu Teh tinggal di rumahnya sendiri. iya, Tiap hari cuma ngirim makanan ke sini. oh, Wah, enak banget. ya udah padahal banyak Ya, padahal. Cukup bikin sayur asem itu pun saya jarang makan karena sering keluar kan. Jadi kadang sehari ada makan di rumah, kalau sehari 3 itu pun jarang, masihnya sudah makan nasinya sudah nggak, cuma makan sayur. gitu. Nah, chef di kafe. Betul. Nah. Udah kerja di kafe mana aja? Banyak sih Pak, di New Normal, di Arena. New Normal ini. Yang Purwakarta Iya, Sindangkasih. yang New Normal bukan di Sindangkasih Teh. Sindangkasih. New Normal di Jalan Pahlawan. Bukan, ada Pak kafe New Normal. Oh, ada normal, ada new normal. Ada abnormal, ada Oh, new abnormal ya, normal. yang mie mah. Yang depan Yang Jacoan pahlawan, sekarang, yang makan anak muda, mie biasanya di betul, Logan. betul. Kalau dia mah di new normal itu pun Gajinya 1 juta. Iya, segituan lah, 1 juta, 1,5 juta. Kalau nggak salah sih 1 juta ya dulu mah. Terus kemudian akhirnya Dia tuh kan terakhir tuh di cafe new normal itu. Nah, udah pacaran tuh sama perempuan itu. ya pacaran sama Namanya- perempuan, masa sama laki-laki? Nah, si perempuannya orang mana? Nah, perempuannya itu kalau saya sih taunya orang Wanayasa, soalnya emang orang tua. Masa sama adik ipar? Karena Teteh nggak, bukan adik ipar ya? Adik ipar ya, ya istilahnya. adik ipar sih. Masa teteh sama adik ipar tidak tahu di mana alamatnya? Kamu menikahkan orang kan harus tahu orang tuanya siapa. Nah, masalahnya itu kita teh Gelap sih karena hidup teh ya. iya. Jadi emang dari keluarga kita teh emang sebelumnya tuh kurang Tidak setuju. Karena Cenah mah orang Wanayasa. iya, karena dia Katanya tuh, orang Cikeris Bojong. nah itu nggak apa kalau misalnya orang Cikeris Bojong, pokoknya yang dikasih tahu ke keluarga kita Waktu itu nikah di mana? Wanayasa di Bojong Diantar Sawit. sama teteh. Oh, nya orang Cikeris. Oh, Benar. iya, Bojong Sawit. Iya, Bojong Sawit, Cikeris. Nah, itu nggak Nikah di diantar. rumah perempuannya. Iya, tapi nggak diantar sama keluarga kita. Ari teteh maunya adik nikah nggak diantar. Karena Apalagi saya nikah, teteh mau nganter pisan. karena kan setuju teh, Pak. Oh, karena akhirnya menikah sendiri.
akhirnya ya udah saya kasih uang aja untuk, dan nikah teh juga nggak punya uang, mau nikah tapi nggak punya uang, sok Bebas, gimana. nikah mah nggak punya uang ya, asal punya hati. Terus ya udah Nikahlah. nikahlah Kasih uang sama teteh, dikasih berapa uang? 700. Eta kawin 700-nya. Buat ini bayar amil doang sama ini kenapa mahar 200. Oh, bayar mahal 200, ambil 500. Ya, terus Pokoknya sudah dengar adik teh nikah. udah Terus? katanya tuh udah nikah. Nah terus selanjutnya tuh kan bingung sama rumah tangganya juga, habis nikah teh nggak punya uang, nggak punya buat makan, tempat tinggal gitu kan. Akhirnya sama aku juga dikasih dimodalan juga. Dimodalin Sama apa? aku teh, Uang lagi? uang lagi sok biar digolangkan gitu ya. Dikasih berapa? Kasih 1 juta berapa gitu lah, 1 jutaan gitu ya. Disuruh biar usaha apa? dagang kayak apa gitulah, makanan apa gitu biar Pokoknya kudu eka daek. gitu kan. Tapi nyata tetap aja nggak bisa Sejalan. nggak jalan Uang gitu. habis. Habis bingung lagi. Terus akhirnya disuruh apa si perempuan ini tuh kayaknya mungkin udah punya link, karena sebelumnya tuh bilang pernah kerja di luar negeri juga gitu. Link? Iya. Kade loh. Ini mah pengalaman ya. Saya kan banyak nolongin orang. Banyak orang Purwakarta, termasuk orang Jawa Barat, orang Indonesia, dibawa ke Kamboja atau ke Vietnam, dimasukin ke satu ruangan, di situ dia jadi operator judi online atau operator sejenis penipuan penjol. Iya. Sejenis yang gitulah. Itu nipu-nipu sama investasi bodong. Orang Indonesia masuk tuh duitnya. Mereka tuh dikurung dalam satu rumah. Mereka tiap hari kerjanya harus gini aja. Nah, itu keluarga itu kemana asalnya? Kade loh, takut gitu loh. Kalau Vietnam, Nah itu kan karena kita juga nggak tahu Kamboja. ya, karena kurang dekat juga kan sama. pokoknya nikah. Ya abis nikah dia ini aja ke luar negeri tuh perempuannya. Istrinya yang ke luar negeri. Istrinya aja. Dia tuh punya link jaringan luar negeri. Punya link jaringan luar negeri. Tenaga Katanya kerja. sih dulu juga sempat kerja di sana bilangnya. Tapi kita kan nggak tahu ya sebelumnya dia tuh seperti Akhirnya apa. si istrinya ke luar negeri. Luar negeri duluan. Duluan kemana? Vietnam, Kamboja, Malaysia, Filipina. Gak jelas sih bilangnya kemana, cuman bilangnya Oke tuh lah, pergilah ke luar negeri. Pergilah ke luar negeri. Intinya tuh dia Terus? udah kerja banyak uang. Istri nate Ya, di bilang luar negeri banyak uang. Bilang sama Lingga, nih aku kerja di sini Banyak uang. Apa sih nggak kayak di Kamu Indonesia gitu ya. susah balangsa. Susah, Kecuali jadi ke eselon 2, pang senangna di Indonesia pegawai negeri mah. Bener. Akhirnya Santai tapi tunjangannya lumayan. Sama anggota DPR paling Iya, senang di Indonesia. minat atau ya berarti. Ya jangan ngeritik mereka aja, saya juga harus dikritik. Tapi saya mau udah diberhentikan karena pindah partai. Nah, udah pergi, pokoknya aku banyak uang nggak kayak Indonesia. Terus Nah diiming-imingi lah si Lingga ini. Adik teh. Katanya udah ngapain kerja di kafe cuman gaji 1 juta, aku aja di sini gaji gede, dapat 5 juta, belum uang makan, belum bonus, Pokoknya bisa lomba duit. sampai 8 juta 9 juta lah sebulan teh gitu kan. lumayan. Daripada kerja di kafe cuman 1 juta, nggak ada apa-apanya lah, nggak bisa beli Akhirnya apa-apa. dirayu lah ya. Akhirnya tuh disuruh lah Pergi buat ke luar pergi negeri. ke luar negeri, itu juga diongkosin dari sananya. Sama istrinya. Enggak, sama si perusahaannya. Jadi Oh, kalau perusahaan orang, yang memberangkatkan. iya, jadi dikasih uang, dikasih buat transport, itu udah dibeliin Pak. Tiket sudah ada, uang saku udah ada, tinggal berangkat. Berangkat. Izin nggak sama teteh? Nah itu juga awalnya kan sama aku, emang kerja apa sih di sana teh gitu kan, bilangnya sih grosir grosir barang gitu, nanti jadi kuli angkutnya atau yang ngatur-ngatur logistiknya lah, barang-barangnya gitu. Ya udahlah kata aku teh, ai bener mah sok aja gitu kan. Itu juga sebelumnya teh banyak dramanya lah gitu, ada uang yang dikasih sama perusahaannya kepake juga gitu kan, minta lagi ke saya buat ongkos ongkos beli baju dan lain-lain teh. Kasih lagi sama Kasih teteh. lagi sama teteh. Udah kak adik kesayangan. Betul, karunya lah Pak nya. Tapi izin suami nggak ngasih uangnya? Enggak sih Oh teh. iya, eta teh yang salah. Saya itu uang saya Pak. Oh, uang teteh, ya lupa. Saya nggak tahu mana Saya Ini mah suaminya? saya mah nggak berani kalau Kamu pakai pendiam uang. banget. Berarti istrinya yang lincah dong. Iya. Ya, suaminya pendiam. Iya. Kudu nurut sama majikan namun gitu. Nah, udah sama teteh dikirim. Berangkatlah dia. Berangkatlah Kapan dia. itu?
soalnya paspornya teh kan 22 Agustus keluarnya. Tahun? Kayaknya 2022. Tahun yang lalu. Kayaknya berangkatnya itu kalau nggak salah Agustus September Ya lah. tahun kemarin. Berarti Betul. sudah setahun lah sampai sekarang. Betul. Nah, Berangkat dia. berangkat awal-awal gak ada masalah, katanya pas udah nyampe pun ngasih tahu udah nyampe dikasih uang makan langsung katanya tuh buat 1 bulan ke depan. Ya udahlah tahari uang gitu kan ya. Ya udah nggak ada kabar gitu, ya udah berarti aman-aman aja lah di sana teh. Terus habis itu tiba-tiba ngokol lagi. Jadi kalau ngokol tuh pasti ada masalah Pak ke aku teh. Jadi kalau lagi punya duit, lagi senang nggak pernah nelfon. Enggak. Tapi kalau lagi susah nelfon. Iya. Telepon, apa sih dia ada masalah di kantornya, paspor gak boleh dikasihin, ibaratnya dia itu Paspor dipecat, ditahan. ditahan. Oke. Dia dipecat dari perusahaannya karena ada masalah, tapi paspor gak dikasihin karena dia ada masalah. Berarti masalah yang terjadi sekarang karena dia pergi keluar, paspor nggak dibawa, pasti ditahan. Nah, terus paspor ditahan harus ditebus Pak sama perusahaannya itu, harus ditebus sama aku gitu kan. Berapa harus nebusnya? Pokoknya tuh sekitar berapa ya, 3 juta apa berapa, 2 juta saya lupa. Pokoknya saking banyaknya gitulah aku nebus-nebusin aja sampai lupa. Ditebus bebas tuh paspor. Udah bisa. ditebus sama Teteh? Udah. Oh. Udah ditebus, paspor dapet. Udah dikasihin. Saya tuh suruh udahlah pulang aja. atuh. Oke, dia berarti udah pegang paspor, udah pegang aman. paspor, pulang aja, nggak mau pulang teh Pak. Nggak mau, pengen nyari kerja lagi di sini, soalnya di sana mah tuh teka hati lah gitu ibaratnya tuh. Kamu selama kerja kemarin berbulan-bulan itu ada tabungan nggak? Masa nggak punya sape-sape? Habis nah. Jadi nggak tahu lah uangnya. Ya ke Hartina kumaha tuh kerja di luar negeri, uangnya habis, tidak Iya. punya ongkos untuk pulang. Terus ke Hartina di mana? Ya bener sih Pak, harusnya mah bisa nyimpan kan? Oke. Nggak tahu dikepakai Dia kemana. akhirnya dia nyari kerja lagi. Nyari kerja lagi. Kontak masih. Karena kan butuh ongkos, Heeh. butuh biaya sehari-hari. Oh, jadi kerja di luar negeri gajinya gede tapi duit minta ke Indonesia. Liar. Bingung kan? Oke, dia nyari lagi. Nyari lagi ke perusahaan yang kedua nih. Di perusahaan yang kedua itu teh udah tuh aku ongkos segala macam biaya, dari kan belum dapat gaji nih. Dari tanggal pertama sampai tanggal kegajian Oleh Teteh dikirim lagi. Saya dikirim. Bagus pisan boga lanjut teh. Saya teh kesel sebenarnya teh Pak. Tapi kumaha ada karunya. Gitu. Jadi saya teh kalau ngelihat WA-nya dia teh jadinya Pokoknya memelas. Ya jadinya- kayak Pak Didi kalau sudah tanggal tua gitu memelas. Jadi saya teh jadi suka karunya ingat si mama juga gitu kan. Kan ibunya udah nggak ada. Nggak ada. Oke, dikirim lagi. Dikirim lagi gitu. Terus? Ya sampai dia beres. Dan dia juga janjinya ini mah aku minjem bilangnya Oke. gitu. Nanti kalau udah gajian digantiin, ya udahlah sok nanti dicicil gitu. Akhirnya ya udah. Ternyata belum juga gajian nih, baru 5 hari kerja sakit. Dirawat katanya. Di rumah sakit. Dibayar, dikirim di wae. Si perusahaannya minta biaya rumah sakit. Terus saya teh aduh dari mana lagi uangnya ya gitu kan. Ya udah 50% aja Bu katanya tuh bayarnya. Kirim Akhirnya lagi. Kirim lagi soalnya gimana ya, sakit di rumah sakit, ditahan di rumah sakit. Terus? Akhirnya itu juga saya kontakkan sama bosnya langsung. Nah, namanya Bisa ngomong bahasa Indonesia? bisa karena dia tuh Cina Indo Pak. Yang di sana tuh bos-bosnya tuh Cina Indonesia. Cina Indonesia kebanyakan. Oke, dialog udah selesai. Dibayar, Ya, selesai. dibayar. Udah kayak dibayar kayak gitu, kerja lagi, mau gajian nih. Saya kan udah nagih nih katanya tanggal sekian gajian. Mana uang gajinya kata aku tuh, kan mau bayar utang nih cicilan pertama aku bilang gitu. Belum gajian. Terus ditanya-tanya terus, ternyata ada masalah lagi. Bilangnya dia barter data sama perusahaan lain, jadi saya harus dikenain denda lagi. Mayar di wae Iya, disekap dia teh Pak. oleh perusahaan. Nah ini kan perusahaan yang pertama yang kedua tuh letaknya di Singapura, bilang ke saya mah. Dia bilang disekap nih di Kamboja, di Prince Mall. Yang cerita yang kemarin itu bukan? Bukan. Jadi Tidak. sebelum disekap yang sekarang pernah terjadi penyekapan lagi sebelumnya. Disekap.
karena dia melanggar tidak bisa bayar denda. Betul. Disekap lagi. Nah, disekap lagi disiksa katanya dari pagi sampai malam. Terus udah kayak gitu nggak dikasih makan, dikasih minum, sama kayak gitu juga. Terus tiap hari tapi masih bisa WA-an telegram waktu itu sama saya. Tapi saya mikir disekap tapi masih bisa telegram ya, kenapa? Disekap masih bisa telegram. Ya terus Kayak kemarin lagi yang istrinya, Iya. saya 3 hari tidak makan, tidak bisa ke toilet, tidak bisa BAB, di tangan di borgol, tapi banget jag-jag dan ceria. Saya kira ada aneh. Kan saya bilang saya nggak bisa nolongin, bilang aja ke ayah aku bilang gitu kan. Udah capek. Terus kalau ke ayah tuh bilangnya minta 49 juta. Gede.